Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Latifatul Husna dari kelas F4. Saya di sini akan membuat tugas video sejarah yang bermateri penjajahan Inggris di Indonesia. Meskipun Inggris tidak melakukan penjajahan jangka panjang di Indonesia seperti Belanda, mereka pernah mengambil alih kendali atas wilayah Hindia Belanda. Sekarang Indonesia selama periode 1811 sampai 1816, penyebab utama dari pendudukan sementara ini adalah situasi geopolitik di Eropa. Secara lebih spesifik, penyebab utamanya adalah satu, Perang Napoleon di Eropa. Pada awal abad ke-19, Napoleon Bonaparte memimpin Prancis untuk mendominasi sebagian besar Eropa. Ia berhasil menduduki Belanda pada tahun 1795 dan menjadikannya negara boneka atau Republik Batavia, lalu Kerajaan Holland. 2. Mencegah aset Belanda jatuh ke tangan Prancis. Inggris sebagai musuh bebuyutan Prancis tidak ingin aset-aset kolonial Belanda yang kaya, terutama di Asia, jatuh ke tangan atau dikendalikan oleh Prancis. Kekayaan rempah-rempah dan sumber daya lain di Hindia Belanda sangat berharga. 3. Perebutan hegemoni dan dominasi perdagangan. Inggris memiliki kepentingan besar dalam perdagangan global dan ingin mengamankan jalur-jalur perdagangan penting, serta sumber daya strategis. Menguasai Hindia Belanda akan memberikan keuntungan ekonomi dan posisi strategis dalam persaingan melawan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi, Inggris mengambil alih Hindia Belanda bukan karena mereka secara spesifik mengincar Indonesia untuk dijajah dalam jangka panjang, melainkan sebagai strategi militer dan politik untuk melemahkan Prancis dan mengamankan kepentingan mereka sendiri di tengah Perang Napoleon. Setelah Napoleon dikalahkan dan situasi Eropa kembali stabil, Inggris mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda sesuai kesepakatan internasional. Latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia yang lebih tepat disebut sebagai pendudukan sementara, tidak lepas dari dinamika politik dan militer global pada awal-awal ke-19, khususnya Perang Napoleon di Eropa. Berikut adalah poin-poin latar belakangnya. 1. Dominasi Napoleon di Eropa akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Revolusi Prancis membawa Napoleon Bonaparte ke tampuk kekuasaan. Napoleon memulai serangkaian penaklukan yang mengubah peta politik Eropa. Belanda, yang merupakan kekuatan maritim dan kolonial besar, diduduki oleh Prancis pada tahun 1795. Republik Batavia didirikan sebagai negara boneka Prancis dan kemudian diubah menjadi Kerajaan Holland di bawah adik Napoleon, Louis Bonaparte. 2. Persaingan Inggris-Prancis untuk hegemoni global. Inggris dan Prancis adalah dua kekuatan besar yang bersaing ketat untuk dominasi politik, militer, dan ekonomi di dunia, termaksud jalur perdagangan dan koloni. Inggris sebagai kekuatan laut terkuat sangat bergantung pada perdagangan dan ingin mengamankan rute serta sumber daya di Asia. 3. Ancaman terhadap koloni Belanda. Dengan Belanda di bawah kendali Prancis, ada kekhawatiran besar di pihak Inggris bahwa koloni-koloni Belanda yang kaya, termaksud Hindia Belanda, Indonesia, akan jatuh ke tangan Prancis. Hindia Belanda adalah sumber rempah-rempah produk pertanian dan memiliki posisi strategis yang sangat penting untuk perdagangan Asia. Jika Prancis menguasai Hindia Belanda, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepentingan ekonomi dan strategis Inggris. 4. Strategis Inggris mencegah Prancis mendapat keuntungan untuk mencegah Prancis menguasai kekayaan dan posisi strategis Hindia Belanda. Inggris memutuskan untuk mengambil tindakan preventif. Operasi militer dilakukan untuk merebut Batavia, Jakarta, dan wilayah lainnya dari pemerintahan Belanda Prancis. 5. Pengiriman ekspedisi di bawah Lord Minto dan Raffles. Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di Hindia, memerintahkan ekspedisi militer besar ke Jawa. Pada tahun 1811, pasukan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Belanda Prancis dan mengambil alih administrasi Hindia Belanda. Sir Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa, memulai periode administrasi Inggris. Jadi, latar belakang utama pendudukan Inggris di Indonesia adalah upaya Inggris untuk membendung pengaruh Prancis selama Perang Napoleon, memastikan koloni-koloni Belanda yang strategis tidak jatuh ke tangan musuh mereka, dan pada akhirnya melindungi kepentingan perdagangan serta posisi geopolitik Inggris di Asia. Ini bukanlah invasi dengan tujuan untuk mendirikan koloni jangka panjang, seperti yang dilakukan Belanda, melainkan respon terhadap situasi darurat di Eropa.
Akhir dari penjajahan Inggris di Indonesia terjadi pada tahun 1816, ketika Konvensi London ditandatangani. Dalam perjanjian ini, Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda, menandai berakhirnya kekuasaan di Inggris di wilayah tersebut. Penjajahan Inggris di Indonesia, meskipun berlangsung singkat, memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak tersebut. 1. Dampak positif. Reformasi administrasi. Inggris memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terorganisir. Raffles sebagai letnan gubernur melakukan reformasi dalam pemerintahan yang meningkatkan efisiensi administrasi. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Penjajahan Inggris membawa pengaruh pendidikan yang lebih baik. Sekolah-sekolahan didirikan dan ada peningkatan dalam akses pendidikan bagi masyarakat, meskipun terbatas pada kalangan tertentu. 3. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan militer. Ini membantu dalam pengembangan transportasi dan komunikasi di wilayah tersebut. 4. Perkembangan ekonomi. Inggris memperkenalkan tanaman komoditas baru seperti teh dan kopi yang meningkatkan potensi ekonomi daerah. Sistem perkebunan yang lebih teratur juga mulai diterapkan. 3. Pengenalan hukum dan peraturan. Beberapa hukum dan peraturan baru diperkenalkan yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam masyarakat. 2. Dampak negatif. 1. Ekspoliatasi sumber daya. Penjajahan Inggris tetap bersifat ekspoliatasi, di mana sumber daya alam Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan Inggris. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat lokal. 2. Ketidakadilan sosial. Kebijakan yang diterapkan seringkali menguntungkan pihak tertentu, terutama para pedagang dan pemilik perkebunan, sementara masyarakat lokal yang sering tak kali terpinggirkan. 3. Perang dan konflik. Penjajahan Inggris menyebabkan ketegangan dan konflik dengan masyarakat lokal, termasuk pemberontakan yang terjadi sebagai reaksi terhadap kebijakan Inggris. 4. Pengaruh budaya asing. Meskipun ada pengaruh positif dalam pendidikan, ada juga dampak negatif berupa pengaruh budaya asing yang dapat mengkikis nilai-nilai budaya lokal. 5. Perubahan struktur sosial. Penjajahan mengubah struktur sosial masyarakat di mana kelas-kelas baru muncul dan ketimpangan sosial semakin terlihat. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa dampak positif dari penjajahan Inggris, dampak negatifnya seringkali lebih mendalam dan berkelanjutan, mempengaruhi perkembangan Indonesia di masa depan.